Ahmad Dhani sebut Agnes Mo dan Ariel Noah harus amalkan sila ketiga Pancasila. Kisruh soal hak cipta belakangan menjadi isu seksi yang layak diperbincangkan. Para musisi tanah air ikut buka suara tentang undang-undang hak cipta yang belakangan penuh kontroversi. Musisi senior Ahmad Dhani juga turut serta angkat bicara terkait polemik undang-undang hak cipta. Pentolan Dewa 19 ini menyatakan urusan hak cipta adalah antara pencipta lagu dengan penyanyi. Dhani juga mengulti para penyanyi tanah air yang enggan membayarkan royalti kepada para pencipta lagu. Termasuk musisi yang mempersilakan lagunya dinyanyikan oleh penyanyi tanpa harus mengantongi izin dari pencipta lagu. Seperti Agnes Mo dan Ariel Noah, menurut Dhani keduanya tidak memahami undang-undang hak cipta. Bahkan Dhani mengulti keduanya dengan menyebut tidak mengamalkan Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Dhani menegaskan bahwa undang-undang hak cipta telah mengatur mengenai hak dari pencipta lagu dan pelaku pertunjukan seperti halnya penyanyi. Menurutnya, pencipta lagu dan penyanyi memiliki hak untuk mendapatkan royalti. Ketua Dewan Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ini menegaskan tidak ada kepentingan event organizer atau EO dalam membayarkan royalti kepada pencipta lagu. Hal itu merujuk pada aturan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Awalnya adalah kurangnya pengamalan terhadap Pancasila. Hubungannya begini, seandainya Agnes Monica itu mengamalkan Pancasila, dia akan menemui pencipta lagunya yang bernama Ari Bias ketika Ari Bias ingin bertemu. Ari Bias sebagai pencipta lagu ingin bertemu, ingin menanyakan hak ekonominya dia yang adalah lagu yang dinyanyikan oleh Agnes Monica. Di situ kan terdapat hak ekonomi. Nah, pencipta lagunya ingin bertemu dengan Agnes Monica. Agnes Monica menolak untuk bertemu. Itu melanggar sila ketiga Persatuan Indonesia. Kesimpulannya sih patut diduga, yaitu tadi karena kesombongannya Agnes akhirnya tidak mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gitu. Kita kan ingin bertemu, saya sudah mengajak Once, saya sudah mengajak Arman untuk bertemu waktu itu tanggal 28 Februari waktu itu, sebelum bulan puasa, kita ngajak bertemu. Tapi jawabannya Once itu sekali lagi mirip dengan Agnes ya, tidak mengamalkan sila Pancasila ketiga yang disebut Persatuan Indonesia. Once ngomong ke saya, oke, kita ketemu tapi cabut dulu gugatannya. Nggak make sense kan, orang kita mau membahas sesuatu yang umum, tapi kok mengerucut pada sesuatu yang khusus gitu. Dan menurut saya ini adalah penyanyi-penyanyi ini tidak mengamalkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena Ariel Noah nggak paham, yang sesungguhnya kalau terjadi pengamalan sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, terus kita guyup ya, antara musisi senior dan musisi junior itu guyup sama-sama saling mengamalkan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nanti di situ akan terjadi dialektika, akan terjadi pertukaran informasi yang sangat baik gitu, bahwa ya saya sebagai senior tentunya lebih paham soal undang-undang hak cipta gitu, sehingga Ariel bisa saya beri penjelasan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah untuk menyeleksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jadi mesti dipahami dulu gitu. Jadi kalau mau tak bertanya sesuatu tentang pasal undang-undang, itu harus diresapi dulu apakah ini kira-kira pasal bertentangan dengan undang-undang dasar UUD 45 gitu ya. Kan lucu misalnya lagu itu kan property rights ya. Lagu itu adalah intellectual property rights. Jadi itu kepemilikannya itu melekat pada penciptanya. Nah, sedangkan di undang-undang dasar, kita nggak bisa undang-undang hak cipta ya. Di undang-undang dasar, kepemilikan itu bahkan negara pun nggak bisa mengganggu gugat soal kepemilikan. Jadi kan lucu ketika pasal yang sudah jelas-jelas mengacu kepada Undang-Undang Dasar Pancasila lalu ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi, kan nggak masuk akal gitu. Jelas-jelas undang-undang ini mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Ya.
ayat 4 kok ditanyakan lagi ke Mahkamah Konstitusi.